mengenai yang ketiga itu mengenai sholat memakai masker gimana Ustaz? Sholat memakai masker. Karena kan masker itu untuk hidung sama mulut kan. Hidung sama mulut. Masih tutup Jadi kan. pas sujud Nutup hidung nggak kena sujud. kena masker. Nggak, karena ketutup sama Masker. Ada masker. hidung, mulut. Nah ini juga kembali. Kalau ini sujud ini satu termasuk dalam rukun sholat. Sujud kita nggak bener, nggak sah sholat kita. Ya. Nah dalam sujud itu ada 7 anggota tubuh kita yang mesti nempel. Apa tuh 7 anggota tubuh kita? Telapak tangan. Kening. Terus jidat, ya kan? Terus Lutut. lutut, Kaki itu. kaki, ujung kaki kan, telapak. Nah, hidung wajib nggak? Hidung nggak wajib. Hidung itu kena tempat sujud itu mustahab, dianjurkan, lebih dianjurkan, disunahkan. Jadi yang wajib ini tutup masker nggak apa-apa, Berarti nggak masalah kalau masalah. nggak masalah. Ini kita jaga jarak, COVID yang memang virus ini nggak kelihatan, kita nggak tahu siapa yang bawa virus nih sekarang. Nah makanya lagi-lagi saya karena saya imam saya menjadi makmumnya Habib Rizik, saya ikutin apa arahan beliau. Beliau bahkan di doa waktu Idul Fitri itu beliau memohon kepada Allah, baik sholat di masjid ataupun sholat di rumah, sholat id, dua-duanya dihargai. Karena mereka apa? Yang sholat di rumah mereka takut, mereka menjaga keamanan daripada keluarganya supaya jangan kena virus. Nah sedangkan yang sholat di masjid, bukannya mereka nggak takut virus, mereka rindu suasana berjamaah, mereka juga rindu. Nah kita doakan yang sholat di rumah bagus, yang sholat di masjid juga bagus. Jadi jangan saling mencela, kita harus saling menghargai. Justru ini merupakan satu kekayaan daripada khasanah keilmuan dalam Islam. Perbedaan ini luar biasa. Jadi jangan dianggap perbedaan itu satu yang bisa memecahkan, tapi perbedaan ini bisa menjadi rahmat bagi kita. Iya. Kira-kira begitu. Jadi yang penting adalah kembali ke pribadi masing-masing, bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut. Jangan yang kita sholat di rumah jangan cela orang yang sholat di masjid. Begitu pula yang sholat di masjid jangan mencela orang yang sholat di rumah. Penakut, masa sih nggak sholat di masjid, nggak cinta sama masjid, wah imannya kecil, begitu nggak boleh. Justru kita, ya Allah, teman saya ini mereka khawatir dengan mungkin di rumahnya ada orang tua, mungkin di rumahnya ada anak kecil. Dia sadar, ya kan, pemerintah sudah memberikan arahan, terus juga dokter-dokter juga sudah memberikan arahan, ulama-ulama juga sudah memberikan arahan. Jadi nggak ada yang salah. Dan begitu yang sholat di rumah jangan ngata-ngatain langsung, nggak taat nih sama ulama, nggak taat nih sama pemerintah. Orang udah dibilang begini, nantang maut, ya jangan. Mereka tuh rindu suasana masjid, jangan sampai masjid ini kosong. Syiar itu, makanya walaupun cuma 2 orang, 3 orang sholat waktu yang 5 waktu ini tetap ada. Jadi insya Allah dengan kayak begini kesehatan terjaga, syiar Islam pun tetap dijaga. Alhamdulillah. Nah, satu lagi Ustaz, Iya. saya tanya, kalau kita habis sholat jamaah kan biasanya kan wirid tuh, habis wirid biasa salaman tuh, jadi kita pengen salaman tuh, minta salaman canggung ya kan, Iya. disolek ya kan, dia diem aja, jadi kita mesti gimana gitu, apa Ya ini kan ya, suasananya beda. hmm, Ya namanya lagi suasana Covid, ya kan, jangankan salaman, kita sholat aja jaga jarak. Iya kan? Kita jaga jarak. Jadi kita emang sedikit mungkin mengurangi sentuhan antar jamaah. Cuman emang satu ini jadi bahan perhatian buat kita. Masjid ini tempat yang bersih. Ya kan? Kadang-kadang suka prihatin juga. Kita ke masjid nggak mau, tapi kita ke pasar rela kita desek-desekan. Itu kan lucu. Padahal kalau kita lihat kebersihan, mana sih bersihnya? Bersihan mana masjid sama pasar? masjid mana? Iya, makanya kalau bisa nih,
Kalau kita udah nggak ke masjid, janganlah ke mall, janganlah ke pasar. Udah biar kalau dia mau buka ya tanggung sendiri. Iya kan? Ya kita udah niat kita dari awal apa? Kita menjaga kesehatan, menghindari kerumunan keramaian orang. Jadi tema utamanya adalah bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Temanya di situ. Apapun yang kita lakukan adalah untuk memutus rantai. Kenapa sih mesti diputus? Karena vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Nah, supaya virus ini nggak punya tempat yang bagus, ya kita putus dengan cara apa? Menghindari perjumpaan dengan orang-orang yang mungkin orang tersebut secara zahir sehat, bisa ketawa, ceria, kuat, sehat, mukanya glowing, waduh kan merona, memerah, seger, pokoknya orang seger-segernya orang lah gitu. Tapi mungkin dia itu kondisi fisiknya lagi bagus, sehingga virus nggak mempan dia, tapi dia jadi carrier, pembawa virus. Nah, kita kondisi lagi kurang fit, terus badan lagi nggak enak, nempel virus, lagi drop virus, dapat satu media untuk berkembang biak di tubuh kita. Wah, itu yang bahaya. Apalagi kalau orang udah tua. Nah, itu dia. Ini jadi bentuk dari kehati-hatian kita. Jadi sebetulnya kemana-mana aja sebetulnya yang penting jangan kumpul rame-rame. Andai kata kita harus keluar, begitu balik ke rumah buru-buru mandi, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Kita kan ada bisa, kalau bisa sekalian wudhu, bersih semuanya, bersih zohirnya, bersih batinnya. Nah itu dia. Apa antum wudhu, masya Allah, nurun ala nur. Kalau aneh nggak mandi tuh wudhu yang berlupa. Iya. Jadi aneh jarang mandi itu kawan. Kalau udah ngapa mas nggak sehat juga buat mandi, akhirnya wudhu aja. Ini jangan lupa pakai sabun biar bersih. Jadi ini apa namanya, situasi kayak begini nih, kita bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran jelek yang mencela orang. Jangan itu. Kita kembali ke diri kita. Kalau emang kita niat jaga kebersihan diri kita nggak sampai nggak ke masjid itu. Ya mbok ya kalau ke tempat-tempat kayak pasar apa ya janganlah. Jangan apa namanya, seakan-akan kalau begitu masjid itu lebih kotor daripada pasar. Bukan masjid ya, Ustaz. Iya, kumpul-kumpulnya. Nah, artinya di pasar pun di pasar juga, pertama pasar ini otomatis lebih kotor daripada masjid. Terus yang kedua, orang yang kumpul di pasar sama orang yang kumpul di masjid, mana yang lebih bersih? Orang kumpul di masjid. Oh, itu kan. Kalau secara matematika kan begitu. Iya, cuma kan secara praktek kan. Nah, secara praktek kadang-kadang kita motif kepentingan. Kita pengen ini, pengen itu, akhirnya kita lupa. Ini kadang belum mandi yang di pasar, ada yang belum mandi pagi, ada yang baru habis olahraga jalan-jalan, habis ketemu di pasar, senggolan sama kita. Dia ketemu orang yang punya apa, carrier apa sebagai pembawa virus, nempel di kita. Jadi kan kacau semuanya. Ya, hampir sama penyebaran di masjid kan bukan dari masjid, tapi orang yang kesana. Dari orang yang ke masjid. Tapi perlu diingat, di masjid ini orangnya relatif lebih bersih dibanding orang-orang di tempat keramaian di luar masjid seperti pasar. Kan video di situ anak bandar orang ke masjid udah jadi carrier. Iya. Macam-macam. Sebenarnya itu kalau ke masjid itu kalau seandainya mengikuti protokol kesehatan boleh-boleh aja kayak boleh-boleh aja. Ya, ditembak dulu pakai handgun bisa. Habis itu cuci tangan yang bersih. Baru megang, baru wudhu. Kalau emang nggak, kalau lebih baik wudhu dari rumah. Iya. Gitu.